Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi nih sahabat-sahabat sekalian dengan channel Diki Aden Arayan. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita masih di seri training basic mekanik ya, dasar-dasar engine diesel ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk sesi yang ketiga ini saya akan membahas terkait dengan cara kerja ya mesin diesel 4 langkah atau 4 tak ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini pasti sangat menarik sekali ya sahabat-sahabat sekalian, karena rata-rata engine-engine yang saat ini ada di tempat-tempat kerja kita ya, di kehidupan kita sehari-hari itu rata-rata sudah menggunakan yang 4 tak atau cara kerjanya dia sistem 4 langkah ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, langsung saja kita bahas. Cekidot. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kemarin kita kan sudah bahas ya terkait dengan beberapa komponen dalam engine, baik itu yang di silinder block maupun yang di silinder head ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sekarang kita akan sempurnakan lagi ya pembahasan kita dengan sudah mulai menjurus ke cara kerja pembakaran pada engine kita, terutama kita khususkan di sistem kerja engine 4 langkah sahabat-sahabat sekalian. Untuk yang 2 langkah mudah-mudahan nanti saya akan buat pembahasan terpisah di beda konten ya sahabat-sahabat sekalian. Maka dari itu mohon subscribe, like, dan share-nya supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik untuk viewers Diki Aden Arayan channel. Baik, langsung saja kita bahas sahabat-sahabat sekalian. Ya, kalau kita berbicara terkait dengan sistem kerja engine 4 langkah atau 4 tak ya sahabat-sahabat sekalian, kita harus mempelajari dulu komponen-komponen yang terkait ya, atau yang menjadi eksekutor langsung ya terjadi pembakaran di cara kerja engine 4 langkah ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, komponen-komponennya itu adalah yang saya tampilkan di layar ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana ada komponen utamanya yang pasti adalah piston ya. Kemarin sudah kita pelajari nama dan fungsi komponen. Kemudian di sana ada cylinder liner. Kemudian di sana juga membentuk ruang bakar ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian komponen lain ya, dia terikat di cylinder head, yaitu valve ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, valve-nya ini ada 2, yaitu intake dan exhaust. Nah, secara jumlah biasanya dia ada 4 valve sahabat-sahabat sekalian. Jadi ada 2 valve intake dan ada 2 lagi valve exhaust. Jadi totalnya ada 4 ya di dalam satu silinder ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian untuk penghasil atau yang memicu pembakaran itu di sana ada juga nozzle atau injektor sahabat-sahabat sekalian ya, yang dimana dia dipasang sejajar dengan valve ya, biasanya di tengah-tengah ya sahabat-sahabat sekalian. Itu ada nozzle atau injektor, yang mana nozzle atau injektor ini berfungsi untuk mengabutkan bahan bakar ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian setelah di bagian eksekutor di ruang bakar, ada juga eksekutor yang di bagian bottom sahabat-sahabat sekalian. Jadi setelah piston, yang pasti dia akan terkoneksi dengan conroot atau connecting root ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian dia ditransmit lagi tenaganya itu ke crankshaft. Dari crankshaft kemudian langsung distabilkan putarannya ya dari beberapa ruang bakar itu menuju ke flywheel. Flywheel itu adalah
tempat dimana horsepower ya itu bisa didapatkan dari engine kita. Jadi manfaat final itu berada di flywheel sahabat-sahabat sekalian. Baik, langsung saja kita bahas. Nah, untuk sistem 4 langkah ya, siklus kerja 4 langkah pada engine diesel khususnya. Nah, kita bisa lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian, itu dimana cara kerja daripada camshaft ini sangat-sangat berperan penting sekali di sini sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana ya, di sana ada camshaft, kemudian ada lifter, kemudian rocker arm, dan juga valve. Yang mana di sini fungsi valve yang seperti sudah kita bahas di channel sebelumnya, fungsinya adalah mengatur pembukaan dan penutupan valve ya, baik itu udara masuk, air intake ataupun gas buang ya. Itu diatur oleh valve itu sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang mengatur valve itu siapa? Yang mengatur itu adalah camshaft. Nah, camshaft itu dia digerakkan oleh gear atau gear train ya, yang mana dia diatur sedemikian rupa sesuai dengan firing order atau timing yang ada di suatu engine tersebut sahabat-sahabat sekalian. Langsung saja kita bahas sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah langkah hisap ya sahabat-sahabat sekalian. Kita bisa lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian, langkah hisap ini adalah pada saat udara bersih ya atau air intake itu masuk ke dalam ruang bakar, dimana pada saat itu valve intake-nya itu dalam kondisi membuka sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ketika valve intake-nya membuka dibarengi dengan gerakan piston dari top dead center ke arah bottom dead center. Nah, biasanya disebut dengan TDC dan BDC ya sahabat-sahabat sekalian ya, top dead center dan bottom dead center, atau titik mati atas dan titik mati bawah sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu adalah posisi piston di mana dia terdapat di puncak ya sahabat-sahabat sekalian. Itu kalau untuk yang top dead center. Kalau untuk yang bottom dead center itu posisi piston berada di posisi paling bawah dari pergerakan piston naik turun itu ya sahabat-sahabat sekalian. Kita lanjutkan. Nah, ketika tadi pada saat posisi piston itu ke arah bawah, bottom dead center ya, dari top dead center bersamaan dengan valve intake yang membuka sahabat-sahabat sekalian. Jadi udaranya masuk ya, dimana udara masuk ini akan dipersiapkan untuk dijadikan pembakaran di combustion chamber ini sahabat-sahabat sekalian. Combustion chamber itu adalah ruang antara piston dengan liner dengan cylinder head ya sahabat-sahabat sekalian, yang tertutup itu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian setelah langkah hisap kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah kompresi ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi setelah piston kita ini berada di bottom dead center, dia kembali lagi ke top dead center sahabat-sahabat sekalian. Nah, pada saat itu juga bersamaan dengan valve intake yang menutup sahabat-sahabat sekalian ya, ke arah ke arah top dead center ya. Tujuannya adalah mengkompresi udara yang sudah masuk ke dalam ruang bakar yang terjebak di dalam ruang bakar atau combustion chamber ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, pada posisi inilah dia sebelum piston kita ini mencapai puncak top dead center, terjadilah injeksi dari nozzle atau injektor sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu belum terjadi pembakaran ya, itu masih proses awal mula mau terjadi pembakaran sahabat-sahabat sekalian. Kemudian lanjut ke langkah yang berikutnya adalah langkah tenaga ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi setelah piston kita ini kembali lagi ke titik mati atas atau top dead center ya, kemudian terjadi injeksi ya, mungkin sekitar 5-6 derajat sebelum top dead center ya, maka di dalam ruang bakar itu terjadi panas yang sangat tinggi dan menyebabkan terjadi pembakaran atau combustion atau ledakan di dalam ruang bakar sahabat-sahabat sekalian. Kita harus mengetahui ya komponen atau elemen-elemen pembentuk api, yaitu udara, bahan bakar, dan panas sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sini sudah tercapai semua sahabat-sahabat sekalian. Udaranya ada, yaitu oksigen ya,
kemudian panasnya ada. Panasnya itu diciptakan dikarenakan kompresi tadi ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian yang ketiga adalah bahan bakar. Bahan bakarnya sudah terinjeksi sahabat-sahabat sekalian, jadi sudah pasti terjadi api. Nah, api inilah dia yang menyebabkan ledakan atau combustion ya istilah tekniknya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana yang pasti karena ada ledakan itu ya dari dalam ruang bakar, maka piston terdorong ke bawah sahabat-sahabat sekalian ya, ke arah bottom dead center kembali ya. Jadi pada saat inilah proses tenaga berlangsung ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, setelah dia mencapai bottom dead center, otomatis kan dia akan balik lagi nih sahabat-sahabat sekalian, karena ini adalah reciprocating movement ya. Gaya ibaratnya masih gaya vertikal ya, naik turun. Dia pasti akan kembali lagi. Nah, pada saat posisi ini setelah pembakaran selesai, piston dari bottom dead center ke arah top dead center. Nah, di sanalah kondisi valve exhaust membuka sahabat-sahabat sekalian. Jadi valve exhaustnya ini akan mengizinkan ya udara yang sudah bekas pembakaran tadi ya, sisa-sisa pembakaran itu terbuang ke arah exhaust manifold, sehingga udaranya yang di dalam itu sisa-sisa pembakaran bersih kembali, dan dimulailah siklus dari awal lagi ya. Jadi dari langkah hisap lagi ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi seperti itulah proses siklus kerja 4 langkah pada engine ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di antara pergerakan langkah buang dan langkah hisap itu terjadi pertemuan ya, pembukaan antara valve intake dan valve exhaust sahabat-sahabat sekalian ya. Itu ada sepersekian detik itu ada ya. Jadi pada saat dari langkah buang ke langkah hisap itu kan dari menutupnya exhaust valve dan membukanya intake valve. Nah, pada saat pergerakan itu ya, itu terdapat satu titik di mana keduanya itu sama-sama membuka sahabat-sahabat sekalian. Yang satu mau nutup, yang satu mau ke arah nutup full, yang satu udah membuka sedikit. Itu akan terjadi di ruang bakar sahabat-sahabat sekalian. Nah, tujuannya apa? Itu adalah memflushing ya. Jadi udara yang ada di dalam ruang bakar, sisa-sisa pembakaran itu bisa di-flushing oleh udara bersih dari intake manifold sahabat-sahabat sekalian. Yang ini adalah disebut overlapping ya pada ruang bakar sahabat-sahabat sekalian. Tujuannya adalah untuk memflushing agar di dalam combustion chamber itu bersih kembali ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi di istilah siklus kerja engine diesel 4 langkah itu ada beberapa terminologi ya, atau istilah yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah bore. Bore itu adalah diameter dari liner kita sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian yang tadi sudah saya sebutkan ya, top dead center dan bottom dead center atau TDC atau BDC. Kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah titik mati atas dan titik mati bawah ya. Kemudian ada stroke. Stroke itu adalah langkah sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi panjang langkah dari TDC ke BDC sahabat-sahabat sekalian itu adalah stroke. Dan kemudian nanti ada yang disebut dengan displacement. Nah, displacement ini adalah volume ya, di mana terjadi pergerakan piston sahabat-sahabat sekalian. Berapa sih volumenya antara fully dia volume itu mengembang full ya pada saat piston di bottom dead center dengan dikurangi dengan pada saat piston itu berada di top dead center full ya sahabat-sahabat sekalian. Itulah yang disebut displacement. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yang disebut dengan CC yang ada di spesifikasi beberapa engine, berapa cc sih itu? Nah, itu adalah displacementnya sahabat-sahabat sekalian. Jadi berapa sih volume ruang bakar pada saat posisi langkah kerja sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Dan kemudian ada juga istilah compression ratio ya sahabat-sahabat sekalian. Compression ratio ini adalah perbandingan antara volume
pada saat piston top dead center dibandingkan dengan volume pada saat piston di posisi bottom dead center, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi itu adalah compression ratio. Biasanya ada perbandingannya ya, 1:9, 1:11 ya. Semakin besar compression rasionya atau semakin besar perbandingannya, maka secara otomatis panas yang dihasilkan itu juga pasti akan lebih besar, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi lebih jelasnya itu seperti ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Saya perlihatkan untuk videonya ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, itu adalah langkah hisap, kemudian langkah kompresi ya, terkompresi untuk udara di dalam ruang bakarnya, kemudian langkah tenaga ya, atau langkah di mana terjadi pembakaran, kemudian langkah buang ya, sahabat-sahabat sekalian. Dan itu berulang selalu ya, berulang ya, siklus seperti itu, maka terjadilah putaran engine yang menghasilkan horsepower yang nanti kita gunakan untuk pergerakan pada engine ya, sahabat-sahabat sekalian. Baik, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan ya, mekanik dan teknisi, terutama yang masih mekanik baru atau teknisi baru ya, sahabat-sahabat sekalian. Ini sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.